있어요 모두 보고 싶어서 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan saya Siti Syatun Putri Zahro dengan NIM 2241104021888. Adanya video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia dengan dosen pembimbing Bapak Nur Halim MPD. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan dari Bapak dosen. Langsung saja ke soal yang pertama mengenai pertimbangan apakah yang bakalan saya gunakan atau guru gunakan jika mengembangkan pembelajaran PAI berbasis multimedia. Yang pertama, mengenai keterampilan dari peserta didik. Ini perlu diperhatikan, jangan sampai kita memasukkan suatu multimedia ke dalam pembelajaran yang mungkin itu membutuhkan alokasi waktu yang lama. Itu sudah menjadi dua pertimbangan. Lalu yang ketiga yaitu mengenai biaya. Walaupun sekolah memiliki anggaran terhadap akademik siswa, tapi anggaran ini tidak bersifat untuk akademik saja, bisa saja untuk organisasi ataupun lain sebagainya. Jadi perlu diperhatikan. Yang keempat, mengenai kesesuaian dengan materi. Sesuaikan dengan materi, jangan sampai kita itu menggunakan contoh kita ambil menonton film untuk pembelajaran fikih, itu kurang ya, karena fikih ini biasanya perlunya PowerPoint ataupun quizzes. Sedangkan untuk menonton film ini biasanya mengarah ke sejarah-sejarah, perang ataupun peran-peran ulama dalam menyebarkan agama Islam. Yang kelima yaitu mengenai kesesuaian dari materi tadi dan juga kebutuhan pembelajaran. Ini harus disesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan, yang memang mana sesuai dengan peserta didiknya. Itu adalah pertimbangan yang akan saya gunakan jika saya menggunakan multimedia dalam pembelajaran PAI. Soal yang nomor 2 yaitu jika saya menggunakan multimedia dalam pembelajaran PAI, semisal akidah akhlak, SKI, fikih, apa yang akan saya gunakan dan juga bab apa yang saya akan ajarkan ataupun bentuk dan juga pelaksanaannya bagaimana. Yang pertama dalam pembelajaran fikih, saya akan menggunakan media PowerPoint ataupun animasi dari video. Fikih ini biasanya berupa pengertian ataupun juga tata cara sholat. Itu salah satu materi dari fikih. Tata cara sholat tidak mungkin kita lakukan atau kita ajarkan seperti kita sujud di dalam kelas. Jadi perlunya video animasi ini untuk memvisualisasikan sholatnya seseorang sehingga bisa diperhatikan oleh peserta didik. Dan saya meyakini bahwa peserta didik akan tertarik untuk melihat dari video animasi itu. Dan juga PowerPoint juga penting karena fikih ini sifatnya bukan hanya materi saja. Beda dengan SKI. Kalau SKI itu saya lebih ke kita menonton film. Film yang mana misalnya peran dari Wali Songo, peran dari para ulama ataupun sejarahnya, lalu juga perang-perang itu kita bisa menggunakan dari video di YouTube. Itu biasanya banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita tonton bersama menjadi sumber belajar multimedia. Lalu dari peserta didik bisa mengambil ibrahnya, mengambil garis besarnya setelah menonton dari video itu. Yang terakhir yaitu mengenai akidah akhlak. Akidah akhlak ini biasanya mengenai akhlak terpuji ataupun sifat-sifat Allah. Itu cukup dengan link quizzes. Link quizzes ini tidak perlu kita download aplikasinya, itu kita bisa masuk lewat web, yang mana tidak perlu kita mengkhawatirkan mengenai penyimpanan dalam HP kita ya teman-teman. Karena di situ guru bisa memberikan soal dan dijawab oleh peserta setelah kita edit mengenai waktunya ataupun lain sebagainya yang sekiranya sangat menarik bagi peserta didik. Itu teman-teman. Jadi mengenai pembelajaran dari setiap mata pelajaran itu kita harus sesuaikan dengan kebutuhan siswa dan juga ketercapaian dari materi. Seperti yang tadi saya sampaikan mengenai fikih itu bisa kita animasikan dengan video, lalu dengan PowerPoint kita ambil garis besarnya, lalu SKI itu kita bisa menonton film dari YouTube, dan juga nanti kita juga harus memperhatikan waktunya, sesuaikan dengan satu kali pertemuan dalam pembelajaran. Jangan sampai pembelajaran itu hanya bersifat untuk menonton film saja. Lalu yang ketiga yaitu akidah akhlak, saya gunakan quizzes ataupun link quiz untuk menjawab soal pertanyaan untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran. Itu harus diperhatikan ya teman-teman. Jangan sampai kita hanya terfokus pada media apa yang kita gunakan, tapi kita harus fokus dengan
dengan tujuan yang dapat tercapai ataupun capaian peserta didik yang kita ajarkan. Soal nomor 3 yaitu mengenai pengertian artificial intelligence, karakteristiknya dan juga apakah saya akan menggunakan AI ini untuk pembelajaran dalam berbasis multimedia. AI ini merupakan suatu sistem yang dirancang oleh manusia berbasis komputer, yang mana fungsi utamanya atau tujuan utamanya itu membantu terutama dalam bidang pendidikan karena dapat menyelesaikan atau membantu dalam seorang mencarikan suatu persoalan. Karakteristiknya yaitu AI ini bersifat membantu dari seorang yang mencari persoalan yang ia cari. Dan juga AI ini bisa menuturkan apa yang memang kita butuhkan. Lalu AI ini juga bersifat efisiensi waktu ya teman-teman, karena yang dulunya kita ini menggunakan media buku yang beratus-ratus lembar, kita harus mencarinya melalui daftar isi. Kalau kita mencari suatu jawaban dalam AI ini, kita hanya perlu mengetikkan apa yang memang kita cari, apa yang kita butuhkan, lalu AI ini akan mengeluarkan dari jawaban-jawaban beserta referensinya. Itu menurut saya sangat dipertanggungjawabkan dari kebenarannya ya teman-teman. Contoh AI ini banyak sekali. Yang saya ambil misalnya ChatGPT UI, itu merupakan media AI chatbot yang mana itu sangat mudah digunakan teman-teman, karena kita hanya perlu menanyakan apa yang kita cari, lalu langsung secara otomatis memberikan jawabannya beserta referensinya. Lalu juga media m-banking, iklan online, pencarian musik, itu juga salah satu dari contoh AI. Dan mengenai apakah saya akan menggunakan AI jika saya menjadi seorang guru untuk mengembangkan dari pembelajaran apapun itu, tidak hanya PAI gitu. Kita perlu lihat bahwa AI ini memiliki negatif dan juga positifnya. Positifnya juga banyak sekali ya teman-teman, karena kita bisa mengefisiensikan waktu seperti yang saya katakan tadi. Dan juga AI ini bisa memberikan kita referensi yang kita butuhkan. AI ini lebih tertuju kepada tidak hanya tertuju kepada peserta didik dan juga guru, karena peserta didik ini kita bisa mencari apa yang kita butuhkan, apa yang memang kita cari di dalam AI itu. Kita hanya perlu mengetikkan apa yang memang kita cari. Itu untuk bagi peserta didik ataupun mahasiswa ya teman-teman. Tapi di dalam guru ini juga bisa memanfaatkannya, seperti dalam pengembangan kurikulum ataupun membuat kurikulum itu juga tersedia di dalam AI. Itu sangat membantu bagi para pendidikan teman-teman. Lalu juga untuk koreksi otomatis juga bisa digunakan di dalam AI itu, sehingga guru itu tidak perlu berlama-lama yang kayak mengecek satu-satu, tapi di dalam media AI ini juga terdapat koreksi otomatis. Lalu juga dalam virtual tutor ataupun video-video tutorial mentor itu juga bisa, sehingga para peserta didik tidak hanya belajar di dalam ruang kelas, tidak hanya terpaku kepada seorang guru, yang mana guru ini sifatnya itu hanya satu kali pertemuan. Misalnya kita hanya melakukan pembelajaran di kelas itu dari pagi sampai siang, sudah kita belajar sampai situ. Tapi kalau misalnya di AI ini sifatnya 24 jam ya, kita bisa mencari di malam hari, di pagi hari, dan juga kapan saja, yang penting memiliki kuota internet teman-teman. Dampak negatifnya itu mengenai kita bakalan kecanduan terhadap AI jika kita melakukan penyalahgunaan, yang mana kita hanya mencari jawaban, tinggal menyalin. Setelah mendapatkan jawaban, kita tinggal copy paste ke lembar jawaban. Itu sangat disayangkan dan disalahgunakan bagi para pengguna. Karena bagi saya, kita itu manusia memiliki kecerdasan akal, itu jangan sampai terkalahkan terhadap AI, karena AI ini adalah buatan manusia. Jangan sampai kita terkalahkan dengan AI sendiri, karena AI itu adalah buatan manusia. Jadi jangan sampai ini contoh saat ujian yang mana tidak bisa kita menggunakan teknologi, kita tidak bisa membawa teknologi apapun, gadget ataupun lain sebagainya. Jangan sampai kita terhenti karena kita saking tercandukannya dengan AI. Seperti itu teman-teman.
Jadi otak kita juga harus perlu diasah, kreativitasnya juga. Jangan sampai dengan adanya AI ini kita terpaku dengan AI dan kita tidak memberikan space ataupun peluang untuk otak kita berpikir. Jadi AI ini sifatnya hanya sebagai referensi ya teman-teman. Kalau kita mencarikan suatu jawaban, ya kita baca dulu, dan memang kita juga pikirkan dengan otak kita. Seperti itu teman-teman. Itu mengenai jawaban dari UA saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. チャージですよ